Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman ini kabarnya semua? Oke, kita langsung mulai aja ya untuk kajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kajian kita pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan teman-teman ya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta kajian online rukun pada sore hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk bisa bersama-sama mengambil hikmah melalui tema takut memulai belajar Al-Quran, kamu tidak sendiri. Perkenalkan, saya Mar'a Nur Khaira Abbas, selaku MC yang akan membersamai jalannya acara kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai rangkaian kajian pada sore hari ini, mari kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada media partner yang telah membantu menyebarkan informasi kajian ini, yaitu Info Kajian Yogyakarta, ada juga info kajian Malang Raya dan at eventhunter.id. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan kontribusinya dalam menyebarkan dakwah Al-Quran pada sore hari ini, teman-teman. Informasi juga kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Semoga bisa bertahan ya teman-teman ya sampai akhir, dan tidak lupa juga untuk nanti screenshot kegiatan kita sore hari ini sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti kegiatan, dan untuk disubmit di form absensi nanti linknya akan dikirimkan ya, dibagikan di akhir acara oleh panitia, dan semoga Allah memberikan kita keberkahan dan kemudahan hingga acara nanti kita bisa selesai dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya memperkenalkan secara singkat Rumah Quran Nur Hidayah, atau lebih dikenal Rukun ya teman-teman ya. Rukun merupakan wadah pembelajaran Al-Quran yang hadir untuk membantu siapa saja yang ingin belajar Al-Quran, baik itu masih pemula, yang dari nol, dan ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya, dan ingin semakin dekat dengan Al-Quran. Selama 6 tahun perjalanan Rukun, Alhamdulillah telah lebih dari 2.500 peserta yang membersamai perjalanan belajar bersama Al-Quran dengan berbagai latar belakang dan usia. Semoga Rukun terus bisa ya teman-teman ya menjadi jalan kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita semua dimanapun mereka berada. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilahkan ya kepada teman-teman sekalian untuk mengepalkan tangan di dada kiri kita sebagai bentuk penghormatan. Kepada operator, mungkin kami persilahkan untuk memutar lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Dipersilahkan kembali menyimak kajian dengan nyaman. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Arinda Nur Sakinah. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakillah khairan katsiran Ustazah Arinda yang telah melantunkan tilawahnya ya, Masya Allah. Semoga bisa menjadi pembuka keberkahan bagi majelis ilmu kita pada sore hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki acara berikutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita akan mengajak kepada peserta yang hadir kali ini untuk bisa on kamera. Kita abadikan kebersamaan kita pada sore hari ini, teman-teman. Oke, kita hitung bersama ya. Satu, dua, tiga. Oke, cukup teman-teman ya. Terima kasih kepada seluruh peserta. Kami juga mengingatkan ya teman-teman kepada kajian kita pada sore hari ini untuk bisa memfollow akun media partner kita ya. Ada @info_kajian Yogyakarta, @info_kajian Malang Raya, dan @eventhunter.id. Yang insya Allah teman-teman bisa menghadirkan berbagai informasi kajian dan kegiatan Islami lainnya.
Baik, tanpa berlama-lama kita mendengarkan ya sambutan sekaligus pemaparan kajian materi kita pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh pimpinan Rumah Quran Nur Hidayah. Jika ada pertanyaan dari audiens selama Ustazah Tirta nanti ya memaparkan materi nanti yang inti, pertanyaan bisa dituliskan teman-teman di kolom chat Zoom atau nanti bisa raise hand ya disampaikan secara langsung ketika nanti sesi tanya jawab. Kepada yang kami hormati, Ustazah Tirta Meirizka Lubis, kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bisa di on mikrofon semua supaya suaranya semua terdengar di ruang Zoom Ya. ini. Ustazah ulang ya. Untuk salamnya silakan dijawab bersama-sama dengan on mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ustazah senang dengar semangatnya teman-teman semuanya. Ada yang di kendaraan juga. Jadi Ustazah sangat terharu. Tetap mau belajar tolabul ilmi di tengah kesibukan apapun teman-teman sekarang. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang Ustazah banggakan seluruh pengurus, seluruh ustazah, pengajar di Rukun Pondok Tafizul Quran Nur Hidayah, yang Ustazah sayangi seluruh santriwati dan juga seluruh teman-teman yang hadir pada majelis ilmu sore hari ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bersua secara online, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama memupuk iman kita dengan ilmu pengetahuan dan juga kajian. Hal ini penting karena iman tak selalu stabil. Iman bahkan juga tak selalu menaik ya, tak selalu stabil, tapi bahkan kadang iman tuh banyak dengan garis ke bawah yang bahkan ketika di titik sangat-sangat jatuh, seorang manusia berada di dalam keimanan yang sangat-sangat garis ke bawah. Mungkin kita pernah di posisi itu, pernah di posisi stabil, kita pernah di posisi yang eh, merangkak ke atas, bahkan pernah berada di posisi sangat jatuh imannya, merasa malas melakukan ibadah, merasa susah melakukan kebaikan, merasa malas bertemu dengan saudara-saudari kita muslim-muslimah sekitar kita. Maka dari itu iman memang kadang bergelombang, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, sunatullahnya seperti itu. Tapi setidaknya ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah memupuk iman kita dengan ilmu pengetahuan dan juga kajian. Maka pada momen sore hari ini, teman-teman semuanya, Ustazah juga memaklumi banyak di antara kita yang mana weekendnya sebenarnya adalah momen untuk istirahatnya, istirahat dari pekerjaan Senin sampai Jumatnya, momen istirahat dari sekolah, kuliah, atau belajarnya. Ada orang-orang yang hanya mengistirahatkan fisiknya, tapi pada sore hari ini kita pengen mengistirahatkan hati kita. Istirahat fisik mungkin bisa dengan tidur, bisa dengan jalan-jalan, tapi itu saja tidak cukup, teman-teman. Kadang lelahnya masih terasa ketika kita bangun tidur, ketika kita lelahnya, karena terkadang yang lelah itu bukan fisik kita. Fisik kita nggak lelah, tapi kita berpikir yang kita istirahatkan fisik kita. Kadang yang lelah itu adalah hati kita, di mana setiap harinya kita bertemu dengan banyaknya orang yang terkadang membuat kita merasa harus bersabar,
Terkadang kita setiap hari ketemu dengan situasi dan kondisi yang mana tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya harus sabar, dan bahkan terkadang kita harus memendam di dalam hati apa yang kita rasakan sehari-hari. Nah, hati pun kadang lelah, hati pun kadang em, pengen bilang kepada diri kita, boleh nggak aku istirahat dulu. Tapi kadang telepon dari hati kita terjemahkan itu lelahnya fisik. Badan lelah nih, pusing, lesu, letih, yaudah tidurlah gitu. Padahal itu bukan telepon dari badan, tapi telepon dari hati kita untuk ayo istirahat dulu yuk hatinya. Setiap hari kita sudah memforsir hati kita bekerja keras. Maka pada momen kajian ini, kajian rukun adalah momen kita mengistirahatkan hati. Kita menengok lagi ke dalam diri kita, siapa sebenarnya kita, mau apa sebenarnya kita, mau kemana kita, sebenarnya apa yang kita lakukan setiap hari ini benar-benar yang Allah mau atau sekedar nafsu belaka diri kita. Jadi perjalanan yang indah adalah ketika kita menengok ke dalam diri. Terkadang kita banyak berbicara kepada orang lain, kepada pimpinan kita, kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Tapi kita lupa untuk menengok ke dalam diri kita lupa menanyai diri kita sendiri. Aku siapa? Aku mau kemana? Dan sekarang aku lagi di mana? Nah, inilah yang pengen rukun bawa, teman-teman. Rukun ingin membawa untuk sama-sama mengajak dan mengingatkan diri kita bahwa diri kita ini adalah seorang hamba. Siapa kita? Kita adalah hamba. Siapa seorang hamba itu? Hamba yang mana diperintahkan oleh Allah untuk beribadah di muka bumi ini. Hamba yang mana diperintah oleh Allah menjadi pemimpin di muka bumi ini. Terus mau kemana kita? Mau kemana? Kita mau kembali ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita bukan di rumah kita masing-masing, teman-teman. Mungkin di sini ada perantau, ada yang pindah domisili. Kemudian setiap lebaran menyampaikan mau pulang kampung. Pulang kampungnya bukan domisili kita, teman-teman. Pulang kampungnya kita adalah di mana kita pertama kali nenek moyang kita diciptakan, yaitu Nabi Adam ya. Nabi Adam, Siti Hawa diciptakan di surga. Jadi kita keturunannya Nabi Adam, manusia pertama di muka bumi ini. Sehingga pulang kampungnya itu adalah di surga. Kampung yang sebenarnya kampung kita. Nah, untuk mencapai surga, pulang kampung itu terkadang kita ada ujiannya. Nah, terkadang mau pulang kampung, kita perlu adanya Google Map ya. Google Map ataupun petunjuk arah untuk pulang kampung. Nah, petunjuk arah kita untuk pulang kampung ini apa? Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah ada petunjuk gimana manusia bisa kembali ke surga dengan keadaan terbaiknya. Bagaimana manusia bisa kembali dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Maka kalau kita mau kembali, kita harus tahu petunjuk arahnya. Sama Google Map, kita mau kemana-mana, kita lihat Google Map. Mau ke sini, mau ke sana. Sama, kita mau ke surga, ada Google Map-nya, yaitu pedoman kita Al-Quran. Nah, sayangnya, terkadang kita, atau banyak manusia ya, banyak manusia yang menganggap Al-Quran itu hanyalah kumpulan kertas-kertas yang dijadikan satu, yang hanya dibaca ayat-ayatnya, huruf Arabnya. Tapi Al-Quran lebih dari itu, teman-teman semuanya. Al-Quran adalah
lembaran-lembaran yang akan mengantarkan kita kepada kematian terindah, berada di alam barzah, kemudian sampai di akhirat, dan seterusnya. Maka cara kita memandang Al-Quran akan terlihat dari keseharian kita. Cara kita menganggap Al-Quran akan terlihat dari interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah Al-Qurannya itu hanya sebagai hiasan keindahan di kamar, di rumah, atau lebih dari itu, Al-Quran menjadi hiasan hati kita, hiasan diri kita. Itu. Kemudian yang ketiga, tadi siapa kita, mau kemana kita, dan sekarang kita ada di mana. Sekarang kita ada di dunia, teman-teman. Dunia ini kalau teman-teman baca di Al-Quran itu tipu daya. Ya. Jadi berkali-kali di Al-Quran disampaikan, janganlah engkau tergoda dengan dunia, karena dunia ini hanya tipu daya. Dunia itu tidak lebih besar daripada sayap, sayap hewan yang terbang ya. Sayap nyamuk nggak sebesar itu gitu. Jadi kecil dunia. Hanya sayangnya mata kita, badan kita sedang terlena dengan hal yang menipu itu. Maka dari itu kita ada di dunia ini jangan tertipu sebentar aja. Disitulah yang perlu memotivasi kita bahwa apa yang kita kerjakan ini, apapun sesederhana apapun, insya Allah itu akan jadi amal pahala ke depannya. Termasuk membuat kajian ini ya. Ustazah apresiasi ada Ustazah Mar'ah, Ustazah Rinda, Uti Matus, Uti Dea, yang Masya Allah mempersiapkan kajian rukun itu dengan luar biasa ya. Luar biasa sekali, teman-teman semuanya. Semua sangat ditata dengan baik ya. Masya Allah, mencari santriwatinya, kemudian juga mempersiapkan kajiannya, materinya, virtual backgroundnya, membagikan informasinya. Masya Allah ya. Nah, untuk hasilnya berapapun santriwati yang mengikuti kajian ini, itu sudah Allah yang menentukan gitu. Dan Allah yang memberikan hidayah kepada hati seorang hambanya. Ada yang dimudahkan untuk waktunya bisa hadir. Kemudian ada yang dimudahkan waktunya tapi nggak tergerak hatinya. Mungkin yang baca di kolom grup banyak, tapi nggak digerakkan hatinya oleh Allah untuk masuk ke ruang Zoom. Ada yang nggak dimudahkan waktunya juga karena ada suatu hal, entah sakit ataupun apa. Kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Itu teman-teman semuanya. Nah, Ustazah ingin sambil share ya materinya. Itu tadi mukadimah dulu ya teman-teman untuk mengingatkan kita bahwa Ustazah apresiasi ya kita semuanya tetap semangat berjuang di jalan Allah, di jalan Al-Quran ini karena ini nggak mudah. Bagi pembelajarnya nggak mudah, bagi pengajarnya nggak mudah, bagi pendakwahnya juga nggak mudah. Tapi kita memilih jalan yang tidak mudah ini untuk menjadi saksi ketika nanti di perhitungan amal. Kami memilih jalan yang tidak mudah ya Allah. Mohon jaga hati kami, jaga keridhaan kami, jaga keikhlasan kami. Semoga apa yang kami kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Kajian pada sore hari ini ya, tentang takut memulai belajar Al-Quran, tenang kamu nggak sendiri. Di sini Ustazah lihat banyak santriwati rukun yang sudah istiqomah di rukun, tapi ada beberapa nama-nama yang belum menjadi santriwati rukun. Sore hari ini Ustazah pengen nih teman-teman yang santriwati rukun bareng-bareng jadi secara online, insya Allah
mengatasi rasa takut, malu, dan minder dalam memulai perjalanan bersama Al-Quran. Ustazah jadi saksi dan juga para pengurus ustazah lainnya menjadi saksi bahwa santriwati rukun datang dalam keadaan benar-benar pemula dalam belajar Al-Quran. Ada yang dari em, membaca Al-Quran tapi nggak istiqomah. Ada yang dari awal sekali belum bisa huruf hijaiyah. Ada yang bahkan mu'alaf. Maka dari manapun kita datang, ketika teman-teman datang di rukun, semuanya diperlakukan dengan sangat-sangat istimewa. Nggak ada yang dibedakan. Nggak ada yang dibedakan santri yang sudah bisa mempunyai perlakuan seperti ini, santri yang belum bisa diginikan. Enggak. Semuanya dari berbagai macam latar belakang dan punya perlakuan istimewa di sini. Karena pengurus dan para pengajar rukun sangat menyayangi para santriwati di sini. Nah, teman-teman boleh sambil aktifkan di kolom chat ya, biar rame. Ustazah mau tanya nih, pernah nggak teman-teman mengalami momen seperti ini? Ingin belajar Al-Quran tapi malu. Ada yang pernah mengalami? Ada. Ingin memperbaiki bacaan tapi takut salah. Ada yang alami? Oke. Sudah lama tidak mengaji dan bingung harus mulai dari mana? Ada yang mengalami? Masya Allah. Merasa usia sudah tidak muda lagi, jadi nggak usah baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Takut dihakimi orang lain. Coba dari 1 sampai 5, siapa yang pernah mengalami angka-angka ini? Misalnya, saya angka 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ditulis di kolom komentar. Oke, ada 3, ada 2. Ya Allah. Ada lagi? Oh ya, kalau Uti Yuna 3 dan 2, Uti Fitri, saya banget ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah mengalami 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman nggak sendiri, karena banyak yang lainnya yang mungkin belum hadir di Zoom sore hari ini. Maka teman-teman nanti kalau udah gabung di rukun, melihat juga teman-teman yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Cuman sayangnya karena kita nggak mau melangkah karena ketakutan-ketakutan ini, akhirnya kita nggak mau belajar Al-Quran. Kita ya udah malu, takut salah, terus bingung mau mulai dari mana. Udah tua lah, nggak usah belajar lah. Ah, takutlah nanti diketawain sama teman-teman. Gitu. Akhirnya nggak mau belajar. Nah, padahal ini ya realita yang terjadi. Banyak orang ingin dekat dengan Al-Quran, tapi banyak juga yang menundanya. Bukan karena nggak mau, tapi takut, malu, minder, dan merasa terlambat. Padahal Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah selalu buka kesempatan untuk ayo hambaku kembali kepadaku meskipun engkau pernah jatuh, meskipun engkau pernah salah. Ampunku selalu terbuka untukmu selagi engkau mau bertaubat. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang dulu pernah merasa malu, takut, minder. Nggak usah takut, semuanya belajar bersama-sama di sini. Apa yang sebenarnya kita takutkan? Takut salah membaca. Nah, dari 5 ini siapa yang pernah merasakan ini? Takut salah membaca, takut ditertawakan, takut dianggap bodoh, takut tidak bisa istiqomah, takut gagal lagi. Ada nih santriwati rukun yang Ustazah pernah dengar, itu yang nomor 4. Ketika mau gabung di rukun, ketika mau gabung di rukun, ngechat ustazah gitu, ngechat admin juga gitu. Kenapa nggak mau gabung di rukun? Ada problem apa? Nggak mau gabung? Takut nggak bisa istiqomah ustazah. Loh,
ketika ustazah baca itu ataupun dengar kalimat itu ya takut nggak bisa istiqomah, bukankah istiqomah itu diperjuangkan? Bukankah itu sudah, bukankah itu dalam kuasa Allah juga ya? Jadi kita yang penting kan melangkah dulu. Melangkah dulu, kita punya niatan dulu belajar Al-Quran, memulai dari dasar huruf hijaiyah. Mengenai nanti teman-teman selama prosesnya ada kendalanya, ya bismillah, nikmati prosesnya gitu. Takut tuh saja nggak bisa istiqomah. Kalau di awal sudah takut nggak bisa istiqomah, nanti kejadian juga gitu. Bismillah, coba dulu langkahin dulu kakinya, langkahin dulu niatnya. Ya Allah, Bismillah, saya pengen belajar Al-Quran. Mohon ya Allah istiqomahkan saya gitu. Karena istiqomah ini di jalurnya Allah ya teman-teman. Allah yang menggerakkan hati kita. Ya, mohon kepada Allah supaya hati kita nggak kaku, nggak beku, nggak keras. Mohon supaya hati kita dilembutkan dengan nasihat-nasihat. Karena banyak orang yang menutup telinganya dengan nasihat, akhirnya nggak nyampe ke hatinya. Gitu. Nah, teman-teman, kita nanti bisa sesi sharing. Silahkan nanti di kolom chat bisa langsung boleh. Nah, ini semua orang pernah menjadi pemula ya. Ustazah pun juga pernah menjadi pemula dari Iqra 1. Ya, nggak semuanya gitu langsung langsung bisa baca Al-Quran. Semuanya perlu proses. Semuanya pernah terbata-bata, salah, lupa. Sampai detik ini bahkan ya. Maka belajar itu bukan hanya ketika kita di awal-awal saja. Belajar itu perintahnya itu sampai kita meninggal. Bukan sampai kita bisa, merasa bisa. Maka ketika yang sudah bisa baca Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran, bahkan 30 juz sekalipun, apakah selesai masa belajarnya? Enggak. Semuanya tetap belajar lagi, tingkatin lagi, misalnya murojaah lagi, materi-materi sebelumnya, murojaah lagi hafalannya. Semua pernah di fase itu dan itu normal. Belajar Al-Quran tidak mengenal usia. Di sini ada yang merasa ini udah usia segini Ustazah, 60, 70. Nggak usah lah Ustazah, saya nggak usah belajar Al-Quran dah. Saya nggak nyampe otaknya gitu. Padahal otak itu adalah kuasanya Allah ya. Kita berpikir bahwa usia akan berpengaruh pada otak. Memang secara ilmunya berpengaruh adanya penurunan-penurunan fungsi tubuh ketika bertambahnya usia. Tapi ingat, Allah punya kuasa. Allah punya kunnya. Maka ketika ada berita-berita ataupun teman-teman pernah lihat usia 80 tahun nenek-nenek bisa menghafalkan Al-Quran. Insya Allah. Dan para santriwati rukun usianya lansia-lansia. Jadi tentang otak, tentang apapun itu kuasanya Allah. Kita tidak perlu tidak perlu menghakimi otak kita karena usia. Memang secara teorinya seperti itu adanya penurunan, tapi manfaat dari membaca Al-Quran itu membuat otak bekerja, membuat otak jadi refreshing gitu. Nah, itulah yang memudahkan. Mungkin di benak kita secara logikanya, mana bisa sih belajar kok jadi refreshing? Iya, karena otak kita diisi dengan kalamnya Allah, cahaya dari Allah, terang, yang mungkin sebelumnya gelap. Ya, ada yang mulai belajar dari SD, kuliah, menikah, sampai punya anak. Bahkan ada yang memulai dari usia lanjut. Selama masih diberi kesempatan hidup, masih ada kesempatan untuk belajar Al-Quran. Titik. Kalau sekarang masih diberi kesempatan hidup, termasuk para ustadz dan ustazah di rukun, masih diberikan kesempatan untuk hidup, semuanya belajar Al-Quran. Gitu ya. Terus Allah menilai usaha kita. Allah nggak nilai hasilnya, teman-teman.
Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan kesulitanmu pun bernilai pahala. Apakah semuanya serba mudah? Langsung Iqra 1 langsung tamat 1 hari? Enggak. Kemudian 1 juz bisa tamat 1 hari? Enggak. Kadang sulit, kadang masih harus belajar. Gimana ya huruf H? Gimana ya huruf H? Bagaimana ya huruf ini, huruf ba, ta? Ada yang memulai dari awal, akhirnya terbata-bata. Tapi nggak apa-apa, dapat 2 pahala. Dan kesulitan kita pun bernilai pahala. Kenapa orang berhenti? Kenapa orang berhenti? Karena pengen hasilnya cepat. Ada santriwati, calon santriwati yang tanya ke ustazah. Ustazah, belajar di rukun sampai kapan? Gitu. Selesainya. Ustazah selalu bingung ketika ditanya belajarnya sampai kapan. Ya, belajarnya sampai meninggal gitu. Sampai kalau rukun diberikan kesempatan untuk dampingi terus ya, rukun dampingi terus gitu. Belajar terus dan nggak usah cari hasil yang cepat. Saja saya mentargetkan, target nggak apa-apa, mentargetkan. Cuman target itu untuk memotivasi kita, bukan untuk menyiksa kita ya. Saya ulang ya. Target itu untuk memotivasi kita, bukan untuk menyiksa kita. Ustazah, saya pengen 1 bulan hafal 1 juz. Nggak apa-apa untuk motivasi, gitu ya. Tapi kenapa kita nggak pengen menikmati momen sama Al-Quran berlama-lama gitu? Memangnya kita dikejar apa sih gitu? Kita dikejar apa sampai kita buru-buru gitu? Bukannya menghafal Al-Quran itu kenikmatannya selama prosesnya, bukan ketika di akhir mendapatkan selempang hafizah 30 juz selesai dari pesantren ini. Itu wisuda hanya 1 hari, selempang hanya di Pampang. Tapi nikmatnya sementara 1 hari dan juga menjadi pajangan. Nikmatnya yang luar biasa itu ketika proses kita ngantuk-ngantuk, tidur-tidur, tapi kita nggak menyerah untuk belajar Al-Quran. Jadi nggak perlu pengen cepet-cepet hasilnya cepet gitu ya. Terus bandingin diri sama orang lain. Dia kok cepet banget ya, aku tertatih ya gitu. Jadi eh, belajar Al-Quran setiap orang ada garisnya masing-masing. Nggak perlu dipaksa kita untuk harus sama dengan orang lain. Orang lain mungkin ada kelebihan tertentu, kita pun juga ada kelebihan tertentu dari Allah. Maka fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan fokus pada kekurangan diri. Jangan fokus pada kekurangan diri, fokus kepada niat kita. Nah, orang juga berhenti karena berjalan sendiri. Aku sendirian, Ustazah. Nah, rukun inilah menjadi jembatan teman-teman untuk nggak sendirian. Padahal perjalanan bersama Al-Quran adalah perjalanan jangka panjang sampai kita meninggal. Bukan sampai setahun Ustazah, saya pengen hafal 30 juz. Hah? Ya Allah, Ustazah tuh pengen gitu ya. Para santriwati rukun, Alhamdulillah santriwati rukun menikmati prosesnya ya. Enggak yang terburu-buru, tergesa-gesa. Ya nikmatnya belajar Al-Quran pas prosesnya. Itu. Kemudian orang lain mungkin sudah lancar, sudah hafal banyak surat. Tapi Allah tidak bertanya mengapa kamu tidak seperti dia. Allah bertanya, apa yang sudah kamu usahakan? Ustazah lihat di sini ada banyak teman-teman yang padat agendanya. Ustazah tahu di sini ada yang bekerja di tempat yang sangat padat, kegiatannya pagi sampai malam. Kemudian di sini ada yang kegiatannya macam-macam di rumah masing-masing. Ustazah tahu, dan itulah yang nanti ditanya sama Allah, apa yang sudah kamu usahakan? Usaha membagi waktu, usaha melawan rasa malas, usaha melawan segala godaan-godaan untuk bolos. Bahkan sore hari ini teman-teman sudah
melawan godaan-godaan apapun loh. Maka syukuri, syukuri Allah telah izinkan dan pilih kita semuanya untuk masuk ke ruang ilmu ini. Apa yang sudah kamu usahakan, ya Allah? Hamba sudah mengusahakan untuk melawan rasa malas hamba, untuk melawan segala godaan-godaan ini, ya Allah. Bismillah, hamba ingin masuk ruang Zoom untuk mengistirahatkan hati hamba, untuk dekat sama Engkau, ya Allah. Tuh. Langkah kecil itu berarti tidak harus langsung satu juz, tidak harus langsung hafal banyak ayat. Nggak apa-apa, dimulai dari satu ayat, satu halaman, 5 menit sehari, satu perbaikan bacaan. Bagi teman-teman yang mau belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, ada kelas tahsin. Teman-teman ada yang mau belajar menghafalkan Al-Quran, ada kelas tahfidz. Dinikmati prosesnya. Karena semua perjalanan panjang, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Tapi penyesalan yang panjang juga dimulai dari tidak melangkah. Ya, saya ulangi ya, di sini perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tapi penyesalan yang besar, penyesalan yang panjang, selalu dimulai dari nggak mau melangkah, nggak berani melangkah. Jadi beranikan diri langkah gitu. Pentingnya lingkungan. Belajar sendirian tuh berat, belajar bersama akan lebih kuat. Lingkungan yang baik membantu kita tetap semangat, tidak mudah menyerah, memiliki teman seperjalanan, terus berkembang. Di rukun, teman-teman di sini kan bareng-bareng. Akhirnya lebih kuat. Seperti lidi, kalau satu mudah patah. Tapi kalau lidinya banyak, kita akan lebih kuat menjadi satu kesatuan. Maka itu teman-teman di rukun ustazah selalu semangat gitu ya. Semangat untuk ngajak orang-orang ngaji di rukun. Ayo ngaji di rukun yuk. Ayo ngaji yuk. Supaya apa, jamaah kita semakin banyak, kemudian semakin kuat kita. Semakin kuat, nggak mudah goyah. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngajak teman-temannya untuk gabung di rukun, ayo bareng-bareng kita jamaahnya sebanyak-banyaknya. Oh. Untuk refleksi kita, coba kita renungkan sejenak apa yang selama ini membuat kita menunda belajar Al-Quran. Kesibukankah? Rasa malukah? Rasa takut? Atau karena terlalu lama menunggu waktu yang sempurna? Nantilah ustazah saya belajar Al-Qurannya ketika saya udah lulus kuliah. Nantilah ustazah saya belajar Al-Qurannya ketika saya nanti sudah ini, sudah itu. Ketika saya udah siap. Nah, siap itu sebenarnya ya hanya hanya di pikiran kita saja. Itu hanya alasan saja kita nggak mau melangkah itu. Karena kadang ketika kita menunda, syaitannya juga senang. Jadi dibuat menunda seterusnya sampai lupa bahwa kita mau belajar Al-Quran. Ya, silakan direnungkan kita menunda belajar Al-Quran kenapa. Nah, di sini kan banyak santriwati rukun ya, alhamdulillah ya teman-teman udah belajar Al-Quran. Cuman nanti ini menjadi refleksinya teman-teman yang misalnya kelas privat nih, kelas privat seminggu misalnya 5 kali, ternyata masih sering bolos misalnya. Ustazah saya besok ya, Ustazah saya minggu depan ya, Ustazah saya off dulu ya gini, gitu ya. Nah, menjadi refleksi kita, kalau kita niat pasti kita akan upayakan, sekalipun itu seminggu sekali, gitu ya. Jadi semangat istiqomah yang reguler juga seminggu 2 kali semangat gitu. Dan ajak teman-temannya di grup kalau yang reguler. Yang reguler Ustazah lihat misalnya satu kelasnya ada 10 orang. Yang ikut Zoom 4 atau 5 orang atau bahkan pernah 1 orang. Nah, itu dichatin aja teman-temannya. Ayo gabung yuk, kenapa tadi tidak gabung? Ayo nanti next pertemuan gabung. Nah, itulah namanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ngajak orang, mengingatkan orang dalam kebaikan. Itu ya, kalau dilihat di ruang grupnya,
satu kelasnya ada berapa orang, tapi yang ikut Zoom-nya berapa orang diajak yang lainnya. Nggak perlu menunggu sempurna, teman-teman semuanya, santriwati ustazah. Banyak orang berkata nanti kalau sudah siap akan mulai, padahal kita tidak pernah menjadi siap lalu memulai. Kita akan siap karena memulai. Ya, saya ulang ya. Kita tidak menjadi siap lalu memulai, tapi kita menjadi siap karena memulai. Masya Allah ya, kata-katanya bagus sekali, indah sekali. Ya kita paksa mulai dulu, Bismillah gitu ya. Nanti insya Allah siap. Tapi kalau nunggu siap dulu, kita nggak akan memulai. Tuh. Nah, pesan untuk kita semuanya yang masih takut baca Al-Quran, belajar Al-Quran, jika hari ini kamu masih takut, nggak apa-apa. Jika hari ini kamu masih belum lancar, nggak apa-apa. Jika hari ini kamu masih sering salah, nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti melangkah. Refleksi 6 tahun rukun, Alhamdulillah rukun sudah 6 tahun. Teman-teman semuanya, Ustazah ingin menyampaikan kemarin kita sudah milad di Nganjuk, Jawa Timur, tanggal 25 Juni. Kemudian kemarin 26 Juni kita milad di Pekanbaru. Alhamdulillah. Mohon doanya terus ya teman-teman, semoga rukun juga istiqomah. Ya, sebuah proses istiqomah yang mana jujur, sangat jujur ya, sangat jujur. Ini pertolongan Allah sangat luar biasa. Mengangkat hati yang sedang rapuh, mengangkat badan yang sedang jatuh, pertolongan Allah. Dan yang kedua, teman-teman, ini jujur, Ustazah kalau sendirian nggak bisa. Ustazah kalau mendampingi rukun sendirian nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Maka Ustazah sangat bersyukur, sangat bangga, sangat berterima kasih pada seluruh Ustazah, pengajar semuanya, Ustadz juga di rukun yang semangat membersamai rukun, mengajar para santri dan santriwatinya dengan semangat, konsistensi, dan komitmen. Masya Allah. Karena Ustazah nggak bisa ngajar semua kelas gitu ya. Kelas di rukun banyak, kelas privatnya juga banyak. Maka nggak bisa sendirian Ustazah. Ustazah terima kasih kepada para pengajar di rukun yang kemudian Ustazah juga ucapkan terima kasih kepada pengurus rukun yang jujur Ustazah nggak bisa mendampingi rukun tanpa pengurus rukun. Di sini Ustazah pengen notis pertama Kak Matus ya. Kak Matus kita doakan pada Sabtu sore ini di 12 Muharram ini. Semoga Kak Matus sehat selalu. Semoga Kak Matus dimudahkan segala aktivitasnya, dimudahkan dalam membersamai rukun. Masya Allah. Kak Matus ini sangat ini ya, garda terdepan juga menangani untuk internal rukun, kelas rukun, kemudian jadwalnya, juga pengajarnya. Kita doakan bersama Kak Matus istiqomah. Mohon doanya juga semoga istiqomahnya juga Ustazah juga ya, Ustazah istiqomah. Semuanya berdoa, saling mendoakan semuanya istiqomah. Ya, istiqomah ini adalah haknya Allah. Tapi kita butuh doanya hambanya Allah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Ustazah terima kasih kepada Kak Dea ya. Kak Dea ini teman-teman kalau melihat apapun visual rukun di Instagram, di YouTube, di kajian-kajian ini, kajian rukun semuanya dari Kak Dea gitu ya. Modul-modul juga cantik-cantik, pink-pink, ada yang biru gitu ya. Dari tangan Kak Dia gitu ya, tangan pikiran Kak Dia. Nah, kita doakan ya Kak Dia semoga diberikan kesehatan, kelancaran semua aktivitasnya, menjadi muslimah yang solihah, istiqomah terus. Yaitu teman-teman saling doakan. Kemudian ada Ustazah yang lainnya, Ustazah Rinda. Em, Ustazah Rinda berjuang di rukun sebulan ini untuk mendakwahkan rukun ya, syiar rukun. Jadi mencari santriwati rukun supaya ada yang belajar di rukun. Semoga Ustazah Rinda diberikan istiqomah, kita doakan ya. Diberikan semangat, diberikan kelancaran pikirannya, hatinya,
supaya nanti keluarga kita semakin banyak, keluarga rukun semakin banyak, teman-teman di kajian ini ya. Kajian ini nanti kita akan ada momennya, kajiannya ada 200 orang gitu ya. 200 orang. Rukun pernah di posisi itu ya. Cuman memang prosesnya panjang sekali ya. Ya, ada 200 orang. Bahkan Ustazah pengen gitu ya, sore hari ini kita doa. Semoga Kak Matus ke depannya terpaksa harus sewa Zoom yang kuotanya 1.000 gitu. Ya, terpaksa karena jumlah yang ikut rukun, kemudian kajian rukun, itu overload sampai misalnya 900 sekian gitu ya. 900, 2.000 gitu ya. Akhirnya Kak Matus secara kaget, Ustazah, mohon Ustazah diizinkan untuk saya sewa Zoom yang kuotanya 1.000 orang karena kita udah overload santriwati. Masya Allah, itu ya. Jadi em, momen seperti itu, impian seperti itu, ya dimulai dari langkah ini gitu. Langkah kecil yang istiqomah. Hari ini ruang Zoom-nya 13 orang, nggak apa-apa. Tapi ke depan sama Allah dikasih nol nol belakangnya, 1.300. Insya Allah gitu ya. Nah, relate dengan materi kita sore hari ini. Kita punya impian besar terhadap eh, hasil kita Al-Quran ya. Pengen bisa Ustazah baca Al-Quran tapi nggak ngelihat Al-Quran. Masya Allah. Tapi semua harus dimulai dari langkah kecil. Langkah kecilnya apa? Baca alif, ba, ta, ta, gitu ya. Itu semua ada impian, semua ada ikhtiar kecilnya di awal. Yang penting istiqomah dan coba jangan sendirian. Saya pengen seluruh pengurus dan pengajar rukun kita istiqomah bareng-bareng jamaah ya. Saya juga ngajak santriwati rukun untuk juga jamaah. Ayo perbanyak juga keluarga besar kita supaya impian bersama ini terwujud gitu ya. Tapi Ustazah nggak pernah tergesa-gesa, nggak pernah cepet-cepet, nggak pernah was-was. Karena semua itu haknya Allah dan yang gerakin hatinya manusia itu Allah. Yang penting kita ikhtiar aja ngajak. Itu teman-teman. Alhamdulillah kemarin kita buka cabang di Pekanbaru secara resmi karena udah keluar SK-nya. Kalau yang sebelumnya itu nggak resmi karena baru trial-trial gitu ya. Kemarin semoga istiqomah untuk berdakwah di Pekanbaru yang di Nganjuk juga. Inilah. Nah, ajakan mungkin sore ini bukan kebetulan, mungkin Allah sedang mengingatkan kita bahwa sudah saatnya kembali, bahwa sudah saatnya memulai, bahwa sudah saatnya memberi ruang lebih besar bagi Al-Quran di dalam hidup kita. Rukun hadir membersamai perjalanannya teman-teman. Mohon teman-teman yang belum menjadi santriwati rukun silakan ikut kelas rukun secara online baik tahsin maupun tahfidz. Yang ambil kelas tahfidz bisa ikut tahsin, yang tahsin bisa ikut tahfidz, mau privat juga bisa. Bahkan santriwati rukun ada yang ikut reguler karena pengen yang bersama-sama, kemudian ikut privat gitu ya. Kayak gitu. Saya ngerasa kalau kalau yang bareng-bareng ini pengen bareng-bareng, tapi pengen pendalamannya privat bisa, bisa gitu ya. Jadi eh, mindset kita tentang Al-Quran terlihat dari keseharian kita sama Al-Quran. Gitu. Jelas, tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai agar menjadi lebih baik. Terima kasih, semoga Allah memudahkan langkah kita. Ustazah akhiri, Ustazah kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Tirta. Masya Allah materinya ya teman-teman. Tentang Al-Quran itu sendiri bahwa apa ya, kita belajar Al-Quran itu bukan sekedar mushaf, bukan sekadar tulisan Arab, tetapi wahyu Allah yang mana dari situ kita bisa menjadikan petunjuk bagi kehidupan kita. Semoga
Saya jadi terharu, Masya Allah. Semoga kajian kita pada sore hari ini ya, Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ahlul Quran, yang orang-orang yang bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang bisa mencintai dan mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh langsung ya raise hand, atau misalnya kalau nggak mau raise hand ini boleh nih lewat kolom chat Zoom, teman-teman. Ada kira-kira teman-teman yang ingin ditanyakan? Nggak usah malu teman-teman ya, raise hand aja atau enggak boleh lewat chat Zoom teman-teman. Oke, boleh Kak Matus. Ada Baik. yang ingin ditanyakan Kak Matus? Iya, iya Ustazah Khaira, saya ada pertanyaan. Mungkin ini mewakili suara semua peserta yang hadir pada Oke. sore hari ini. Saya secara pribadi dan ya, saya secara pribadi juga kepo dengan jawaban atau tips and trick langsung dari Ustazah Tirta mumpung bertemu virtual pada sore hari ini. Jadi pertanyaan saya adalah, di tengah kesibukan dan berbagai amanah yang kita jalani sekarang, seringkali kan semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu kan naik turun gitu. Nah, menurut Ustazah Tirta tuh apa kebiasaan paling sederhana yang mungkin bisa jadi efektif agar hubungan kita dengan Al-Quran tuh tetap terjaga secara istiqomah gitu meskipun let's say kita hanya punya waktu yang terbatas gitu. Terima kasih Ustazah Khaira, terima kasih Ustazah Tirta. Baik. Ustazah Tirta mungkin bisa langsung Ustazah Ya, Masya Allah. menjawab. Terima kasih Ultimatus atas pertanyaannya yang mewakili ya kepada teman-teman ya. Ini relate sekali ya teman-teman. Kita sibuk banget, ngerasa sibuk banget, tapi gimana ya bisa bisa meluangkan waktu untuk Quran. Nah, Ustazah tuh selalu punya prinsip gini ya, yang Ustazah juga ajarkan ke santriwati bahwa eh, kita jangan menyisakan waktu untuk Al-Quran, tapi kita menyisihkan waktu untuk Al-Quran. Maka sesibuk apa kita dalam keseharian kita itu sampai kita lupa sama Al-Quran gitu. Kita diberi waktu oleh Allah 24 jam. Kita udah plot dulu gitu ya. Waktu yang pasti itu, yang pasti kemungkinan nggak bisa baca Al-Quran itu kapan gitu ya. Misal jam 10 sampai jam 4 pagi gitu ya. 10 malam sampai jam 4 pagi. Itu kan nggak mungkin kita bisa baca Al-Quran karena apa? Kita tidur gitu ya. Tidur ya udah kita sisihkan itu ya sudah waktu itu. Kemudian yang keseharian lainnya kita cek nih jadwal kita mana yang kita nggak bisa kayak gitu ya. Nah, teman-teman semuanya akhirnya sesibuk-sibuknya, kadang Ustazah ngasih tips-tips gini, teman-teman tetap bilang gitu ya, Ustazah saya sibuk banget, nggak bisa Ustazah. Sebenarnya kita perlu ngelihat diri kita, sebenarnya sibuk itu benar-benar sibuk, atau sebenarnya kita sibuk yang dibuai dunia gitu loh. Sibuk yang kayak, udahlah nggak usah baca Al-Quran, udahlah kerjain ini dulu karena ini prioritas kamu gitu ya. Nah, ingat, ada memang prioritas kita mengerjakan sesuatu yang di dunia ini, tapi prioritas hidup kita ya Al-Quran kita gitu. Kita ada dalam hidup ya, kita prioritas hidup dulu gitu ya. Prioritas hidup itu apa? Misalnya prioritas hidup kita pertama sholat. Terus kemudian eh, prioritas berikutnya adalah baca Quran, prioritas berikutnya adalah berkegiatan sosial gitu ya. Prioritas berikutnya apa? Terus prioritas berikutnya berpendidikan, prioritas berikutnya adalah em, bekerja kayak gitu ya. Misalnya ada 5 prioritas hidup kita ya, sholat, ngaji, bekerja, berpendidikan, sosial gitu ya. Nah, kemudian ternyata yang melalaikan kita itu adalah yang membuat sibuk kita bagian yang bekerja nih.
yang bekerja harus dari pagi sampai malam, Ustazah harus pagi sampai malam. Nah, itu kan sub bidang di sini gitu, sub bidang di sini. Jadi ada bidangnya itu 5, kemudian sub bidangnya lagi di dalam-dalamnya ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini saja di bagian pekerjaan. Nah, ya padahal yang harus kita prioritaskan bidang ini 5 ini gitu loh. Prioritas pertama apa? Sholat dulu. Prioritas kedua ngajinya, kayak gitu sih teman-teman. Jadi bedakan antara prioritas bidang dan juga prioritas sub bidang gitu. Terus yang kedua, sesibuk-sibuknya kita, kita kan ada waktu, insya Allah waktu subuh itu ya, waktu subuh. Kalau bisa sebelum subuh bangun, ya baca Al-Quran di situ gitu ya. Satu ayat aja nggak apa-apa. Kan ini tadi step kecilnya ya, step kecilnya yang nggak usah langsung besar itu. Setelah subuh, satu ayat dulu. Teman-teman rutinkan satu ayat dulu, checklist dulu sampai sebulan, nggak apa-apa. Kan ikhtiar kita kan ikhtiar istiqomahnya ya. Jadi banyak yang setelah termotivasi akhirnya langsung nyoba satu hari satu juz baca Al-Qur'annya. Ngechat Ustazah, Ustazah terima kasih ya kemarin kajian dari Ustazah, saya jadi bisa em, saya bertekad untuk baca Al-Quran satu hari satu juz gitu ya. Oh ya, Alhamdulillah Uti, Ustazah seneng banget, seneng banget. Ustazah chat lagi minggu depan ya, Uti gimana? Baca Qurannya. Ustazah saya sibuk banget Ustazah. Udah, saya kemarin aja sehari sejuz gitu, bertahan 3 hari gitu. Ya 3 hari gitu ya. Nah, kecil-kecil tapi istiqomah gitu ya. Sedikit-sedikit tapi istiqomah, seayat-seayat gitu. Ngelatih istiqomah dulu. Ba'da subuh, sebelum subuh, atau misalnya setelah maghrib, sambil nunggu sholat isya, baca Al-Quran. Gitu. Dan kita, Ustazah, dulu ngelatih istiqomah dalam suatu ibadah ya. Ibadah apapun, Ustazah itu pakai buku. Jadi buku eh, amalan yaumiyah. Dulu belum kepikiran ada di internet tuh jualan kayak gitu ya. Dulu ini Ustazah pakai buku tulis, kemudian digaris gitu ya. Digaris em, ini, misalnya ibadah tertentu ya. Nah, hari ini misalnya centang, centang, centang kayak gitu ya. Ditulis tuh Januari 1 sampai 30 ditulis. Nah, oke, Senin misalnya tanggal 1 ya. Oh, kita udah baca Al-Quran satu ayat centang. Satu ayat centang, centang, centang. Sampai akhirnya sebulan itu kita centang full loh teman-teman bisa. Gitu ya. Nah, Ustazah, tapi yang haid Ustazah gimana? Ya diganti, kita komitmen sama diri kita sendiri. Kalau saya head tapi saya pengen tetap centang gimana ya? Oh, saya coba dengarkan murotal gitu ya. Kan nggak ninggalin Quran gitu. Jadi dengerin murotal tetap centang. Tapi ditulisin haid, haid kayak gitu. Nah, ternyata alhamdulillah misalnya pencapaian kita sebulan itu seneng kita syukuri, kita syukuri. Nah, kita akhirnya sedekah nih. Alhamdulillah ya Allah, saya pengen sedekah atas kemudahan yang Engkau berikan kepada hamba sebulan ini. Sedekah. Mohon ya Allah, dimudahkan di bulan berikutnya ya Allah. Kita bikin garis lagi nih, garis, kemudian centang, centang, centang. Ternyata udah mulai ada rasa males tuh di bulan kedua. Di bulan kedua udah males kayak, aduh males nih. Tapi ya ampun sayang banget nih, kayak gitu. Nggak kecentang. Nah, itulah disitulah kita namanya perang, lagi perang sama diri sendiri, perang sama setan gitu ya. Perang sama setan ya kita ya auzubillahi minasyaitonirrajim kayak gitu ya Allah lindungi hamba dari godaan setan gitu ya. Perang sama melawan diri sendirinya gimana? Ini tips dari Ustazah ya. Perang melawan males dari diri ya. Hitung 1 sampai 5. Ustazah biasanya gitu ya. Contoh sebenarnya harusnya misalnya hari ini harusnya jam jam 6 pagi Ustazah harus buka laptop, harus ngerjain sesuatu nih. Tapi karena kemarin acara Rukun Pekanbaru, Ustazah jadi capek banget gitu ya. Capek banget. Ya Allah, gimana ya? Nah, caranya dihitung sampai 5 gitu ya. Pas kita males bangkit tuh. Oke, Tirta, dalam hitungan kelima harus bangkit.
Oke, satu, pelan-pelan aja gitu ya. Oke, dua, tiga, empat, lima, bangkit. Dah, bangkit aja, gitu. Setidaknya kita mengubah posisi badan, gitu ya. Posisi badan. Sama kayak kita mau belajar Al-Quran ya, atau baca Al-Quran aja deh. Males ya Allah, itu kayak berat banget Al-Qurannya kayak kayak melambai-lambai gitu loh. Ayo baca aku ya baca aku. Tapi ya Allah, berat banget badan ya Allah gitu. Itu aja sampai lima. Hitungan kelima, Mulanah, oke. Hitungan kelima, ambil Al-Qurannya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, ambil. Oke, kamu udah di depan aku. Itu ada challenge lagi nih. Udah males banget buka gitu ya. Males banget buka. Dihitung lagi, lima. Lima, baru buka. Set, buka. Nah, satu ayat. Nah, itu ya, mungkin itu sederhana tipsnya. Tapi itu saya lakukan dan saya sampaikan ke santriwati. Dan berhasil gitu ya, atasin Allah ya. Hitung lima, atau jangan panjang-panjang sih. Kadang ada yang pengen ini nawar ke Ustazah. Ustazah boleh nggak ngitungnya 50 gitu. Jadi 50 emangnya ini nggak kelamaan ya 26 27 kayak gitu akhirnya pas ke 50 tuh ya tidur lagi lah gitu itu sih teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya Otimatus. Baik, Ustazah, terima kasih banyak. Ya teman-teman. Baik, Kak Matos sudah terjawab Kak Matos ya pertanyaannya Kak Matos ya. Ustazah boleh nggak satu lagi mewakili teman-teman? Boleh. Kalau misalnya nih Ustazah diminta memberikan satu nasihat yang seandainya misal kita sejak awal belajar Al-Quran itu dan Ustazah berharap seluruh muslim dan muslimah juga mengetahuinya apa nasihat tersebut Ustazah? Beri nasihat Ustazah untuk kita semua teman-teman muslim muslimah dimanapun mereka berada. Masya Allah. Iya Mm-mm. ya. Hmm. Masya Allah ini pertanyaannya bagus sekali ya. Satu nasihat yang pengen nanti muslim-muslimah itu dengar. Sebenarnya eh, dari semua kajian semuanya nasihat. Cuman ketika diminta salah satu itu jadi kayak yang paling gongnya apa ya gitu ya. Em, Ustazah menasihati diri sendiri pada sore hari ini yang kemudian didengarkan oleh teman-teman semuanya. Em, Kalau kita pengen hidup kita tertata dan diprioritaskan Allah, maka tata sholat kita dan prioritaskan sholat kita. Maka Allah akan nata hidup kita dan prioritaskan diri kita gitu. Karena ada di momen di mana hidup itu terasa berantakan, hidup terasa kayak yang belakangan, kayak nggak diprioritaskan. Mungkin kita bisa lihat sholat kita gitu. Ternyata itulah perlakuan kita pada sholat kita. Nah, di dalam sholat ada namanya bacaan-bacaannya. Ada bacaan Al-Fatihahnya, ada bacaan surah pendeknya, ada bacaan-bacaan ruku, iktidal, sujud, duduk iftirash, tasyahud awal akhir. Bukankah bacaan-bacaan itu bahasa Arab dan juga bacaan-bacaan tersebut Al-Fatihah dan surah pendek itu dari Al-Quran? Kalau misalnya bacaan kita salah, bukankah sholat kita akhirnya jadi agak berkurang gitu ya kualitasnya? Apalagi kalau bacaan kita Al-Fatihahnya salah gitu. Berarti sholat kita kan tidak sah. Maka kita harus selalu belajar Al-Fatihahnya, bacaannya. Dengan cara gimana ya kita belajar Al-Quran? Coba niatkan juga belajar Al-Quran itu untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Maka kalau dari tadi kita belajarnya Al-Quran untuk pedoman hidup, ya.
Cuman kalau orientasinya belajar Al-Quran untuk sholat kita pengen gitu nyempurnain sholat kita. Supaya Allah juga sempurnakan hidup kita gitu. Sempurnakan kematian kita, sempurnakan akhirat untuk kita gitu. Ya Allah, Bismillah, eh, pertemuan pertama di rukun, tahsin, belajar Al-Fatihah kan. Nah itu pengen banget tuh saja kayak, ayo pertemuan pertama kurikulum rukun itu belajar Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah dibaca terus di pertemuan-pertemuan berikutnya di, dicek terus Al-Fatihahnya para santri-santriwati sehingga nanti ketika disetorkan kepada Allah melalui sholat dalam keadaan baik dan benar gitu. Itu Ustazah Mar'ah, semoga bermanfaat ya. Baik, Ustazah Teta, terima kasih banyak. Masya Allah. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya belum ada ini kita langsung lanjut ke berikutnya nih. Atau ada yang mau memberikan pesan gitu atau pesan mungkin teman-teman. Untuk yang Ukti Hukmah Sabiyah, mungkin ada yang ingin disampaikan. Pesan dan kesannya mungkin boleh Ukti Hukmah Sabiyah. Sudah, cuman mau tanya aja. Mm-mm. Eh, kan Hukma kan sehari-harinya di rumah. Terus kegiatan yang Hukma lakukan itu kadang juga nggak dengan Al-Quran gitu. Terus gimana caranya sudah biar Al-Quran itu menjadi prioritas Hukma, terus semakin semangat lagi. Soalnya Hukma dulu udah pernah mondok, tapi ternyata malah keluar dari pondok terus nggak semangat lagi gitu buat membaca Al-Quran, buat menghafal Al-Quran, buat murojaah gitu. Sudah gimana sudah mau nasihatnya sudah sekian. Ya, di rumah ini santriwati rukun Nganjuk, Kak Matus. Insya Allah udah mukim, Insya Allah. Jadi nggak apa-apa, cerita kayak gini pun juga nggak apa-apa. Kan nggak selalu setelah mondok jadi santriwati dimanapun, setelah itu langsung kayak, wah, jadi kayak gimana ya? Kayak, teman-teman tahu ya, bayangan orang setelah dari pondok kan ada ekspektasi ya, gitu ya. Nah, nggak apa-apa, kita mengakui diri kita juga, Ustazah juga mengakui diri Ustazah harus berjuang banget nih, istiqomah nih. Nah, salah satu kalau Ustazah ikhtiar yang Ustazah lakukan nih ya di rukun ini ya, di rukun ini Ustazah, ya Allah, semoga ya Allah ikhtiar hamba mendampingi rukun, kemudian ikhtiar mencari santriwati rukun ini menjadi kemudahan atas istiqomah hamba ini berjuang di Al-Quran gitu. Nah, makanya Ustazah juga cari tim juga seluruh pengurus Ustazah rukun, ayo saling ngingetin yuk. Kadang saya juga ada luputnya gitu ya. Di ya Kak Matus juga setiap hari ngecat Ustazah gitu ya, nge-reminder gitu ya. Semangat Ustazah, semangat Ustazah. Saya ada galaunya juga kayak gimana ya nih kok jauh banget pada on the track nggak di track gitu. Ya, nggak apa-apa. Kan tadi iman naik turun gitu ya. Nah, mungkin tips yang sederhananya setiap individu masing-masing aja ya. Ya, kalau yang tadi Kak Matus tipsnya itu ya, gimana kalau di sela kesibukan gitu ya. Nah, gimana nih kalau yang di rumah nih, di rumah biar tetap dekat sama Al-Quran. Nah, kalau tips dari Ustazah, kita ada di rumah itu sering di mana? Ya, misalnya sering di meja nih, duduk di kursi itu ya. Sering di situ, pastikan di area situ kita melihat Al-Quran. Di situ ada Al-Quran yang melihat kita dan kita bisa lihat dia gitu. Jadi Ustazah juga sering di meja belajar ini ya, duduk di kursi ini. Dan Ustazah pastikan ketika Ustazah hadap laptop ini,
Ustazah bisa lihat Al-Quran gitu. Dan Al-Quran bisa lihat Ustazah. Nah, di samping, di bagian meja mana gitu ya. Sama juga misalnya, oh sering di ruang tamu saja. Ya pastikan di ruang tamu itu ada Al-Quran. Kita bisa lihat gitu. Supaya ingat, dia masa cuman kita lihat-lihatan doang, yuk kita baca, yuk kita buka gitu ya. Itu sih Dek Ukma, semoga bermanfaat ya. Baik, Ukti Hukmah, gimana? Ustazah, terima kasih atas nasihatnya. Masya Allah. Oke. Gimana Ukti Hukmah perasaannya untuk kajian kita sore hari ini? Apakah ada kesan mungkin yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang hadir pada sore hari ini? Em, Menurutnya ya senang terus bisa apa namanya itu menambah ilmu lagi, menjadi motivasi buat Hukma, menjadi nasihat buat Hukma. Ya pokoknya insya Allah makin semangat untuk dilakukan lagi. Gitu, Ustazah. Terima kasih. Baik, Ukti Hukmah. Terima kasih ya atas kesannya pada sore hari ini, Masya Allah. Baik, teman-teman, kita lanjutkan aja ya ke informasi tentang program kelas rukun. eh untuk itu kita menyampaikan juga ya kepada teman-teman sekalian bahwa rukun ini membuka program belajar Al-Quran, baik itu secara privat maupun reguler, teman-teman. Untuk operator mungkin bisa di, oke, ini dia. Ada kita di sini ada programnya kelas tahsin dan kelas tahfiz ya. Materi-materi yang dipelajari ada mulai dari hikmah Al-Quran, tahsin isti'azoh, tahsin basmalah, ya. Ada gunnah, kita belajar qalqalah, lam ta'rif seperti apa, tafkim dan tarkik, hukum mim sukun, nun sukun. Nah, di sini juga fasilitasnya ya, ada pembinaan secara insentif oleh pengajar-pengajar yang berpengalaman, kurikulum yang terstruktur, modul materi, dan sertifikat. Terus ada juga pilihan kelasnya di sini, pilihannya ada privat dan reguler ya teman-teman. Syaratnya hanya niat karena Allah mau belajar sungguh-sungguh. Insya Allah terbuka juga untuk laki-laki dan perempuan. Kelasnya terpisah ya teman-teman ya. Cocok untuk semua usia dan telah diikuti oleh kurang lebih 2.500 peserta di seluruh Indonesia. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ya teman-teman. Insya Allah Rukun siap untuk bisa membersamai proses pembelajaran via online dimanapun teman-teman berada. Baik, kita langsung aja ya masuk ke penutup. Mungkin sebagai penutup pada rangkaian kajian kita sore hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Ustazah Arinda. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih Ustazah Arinda. Kita lanjut ke teman-teman ya. Jangan lupa untuk absensinya, teman-teman. Kita mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi yang udah dibagikan ya oleh panitia di kolom chat Zoom. Mohon berkenan untuk mengisi absensi sebelum meninggalkan ruangan Zoom, teman-teman. Kami juga kembali mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kajian kita pada hari ini, khususnya para media partner kami, Info Kajian Yogyakarta, ada Info Kajian Malang Raya, dan eventhunter.id. Semoga Allah menerima setiap upaya yang dilakukan dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan pada sore hari ini. Baik, teman-teman, mungkin eh, di tempat saya ya ini udah masuk waktu maghrib ya, teman-teman ya. Dengan demikian, teman-teman, berakhirlah rangkaian kita kajian. Oh, ada yang bertanya nih, gimana Ustazah caranya absen? Nanti dikirim ke operator, mungkin bisa dibantu ya, Kak. Oke. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan belajar bersama. Semoga apa yang telah kita pelajari pada sore hari ini bisa menjadi penguat langkah kita untuk semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai dan kita tidak harus berjalan sendirian. Saya Nur Khaira Abbas selaku MC ya teman-teman, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Sampai bertemu pada kegiatan rukun berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. يا من صليت بكل الأنبياء Ya, يا aman guys. من في Alhamdulillah. قلبك رحمة Alhamdulillah. Alhamdulillah, stop record. Nggak apa-apa deh, aman deh. Aduh, agak kaku-kaku dikit ya, Kak ya. No, that was good, that was good. Mantap, Us, mantap. Mantap, Us. Terima kasih. Ustazah Khaira, terima kasih Us Arinda sudah Terima membantu. kasih Ustazah. Yes, Terima kasih terima semuanya ya juga. kalian. Terima kasih. Baik, 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 baik. Masya Allah. Awal-awal saya keringatan gitu, Masya Allah. Gimana ini? Agak That's gugup nice. dikit. Mantap, Us, mantap. Bisa kita live semua, that's okay. Oke. Oke, terima kasih.